Oke, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. teman-teman semuanya. Kelompok pemahaman peserta D. Memasuki topik 3 kali ini kita akan berdiskusi mengenai profiling peserta didik. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Cici. Silakan Mbak Cici untuk satu tempat. Dipersilakan. Teman-teman mohon mic caranya tetap on. Untuk mic dimatikan. Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya. Untuk diskusi kali ini tentang observasi peserta didik. Hal pertama yang dilakukan yaitu untuk mengetahui etnik, kultural, dan status sosial. Data ini didapatkan melalui dokumenter administrasi sekolah atau data sekunder. Next. Aspek observasi yaitu yang pertama ada daerah asal atau tempat lahir, kemudian yang kedua bahasa yang digunakan, yang ketiga etnis atau sukunya, yang keempat agama, daerah orang tua, alamat orang tua, pekerjaan, dan pendapatan orang tua. Next. Kemudian untuk mengetahui minat peserta didik didapatkan melalui pengisian angket. Next. Berikut ini adalah angket yang berisi daftar pertanyaan yang dapat diberikan kepada peserta didik. Adapun pertanyaannya ada 10. Yang pertama yaitu tentang untuk mengetahui apakah peserta didik tertarik dengan pelajaran PPKN. Kemudian yang kedua untuk mengetahui apakah peserta didik bisa memahami apa yang disampaikan guru. Kemudian apakah dia senang dengan pelajaran PPKN dan apakah dia juga senang ketika diberikan tugas oleh guru. Kemudian nomor 4, apakah dia segera menyelesaikan tugas PPKN atau menundanya. Yang kelima, tentang apakah dia mencatat poin yang disampaikan oleh guru PPKN. Yang keenam, apakah dia mudah mengantuk ketika pelajaran PPKN berlangsung. Kemudian yang ketujuh, apakah dia memperhatikan pelajaran PPKN, memperhatikan guru ketika menyampaikan materi. Kemudian yang kedelapan, apakah dia bisa menjawab pertanyaan dari guru PPKN dengan benar. Yang nomor 9, apakah dia merasa bosan ketika pelajaran PPKN berlangsung. Dan yang terakhir yaitu apakah dia mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran PPKN. Angket ini diberikan kepada peserta didik dengan kriteria dia bisa menjawab selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan lanjutkan terkait tes kemampuan awal. Boleh digeser, ya baik. Di sini kelompok mengambil contoh yaitu kelas 7. Baik terkait perumusan dasar negara. Di sini kelompok mengambil contoh
tes kemampuan awal dengan mengasih soal terkait materi perumusan negara. Di sini ada 10 soal untuk tes kemampuan awal. Itu saja dari tes kemampuan awal akan dilanjutkan oleh Mbak Desi apa Mbak Mira? Ya, terima kasih atas waktunya. Ya. Ya, jadi di sini gaya belajar peserta didik yang aspeknya diamati itu ada 3. Yang pertama adalah gaya belajar secara visual, yang artinya gaya belajar tersebut berfokus pada penglihatan, dan yang nomor 2 adalah gaya belajar auditori, yang artinya gaya belajar tersebut mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik atau yang gaya belajar yang lebih banyak menggunakan gerakan motorik seperti itu. Next. Nah, dari gaya belajar tersebut diberikan sebuah angket. Di sini peserta didik mengisi. Yang pertama adalah mengenai gaya belajar visual, dari pertanyaan 1 sampai 10. Di situ siswa mengisi mulai dari atau menceklis yang SS itu berarti sangat setuju, setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Next. Ini kayak angket gaya belajar auditorial. Jadi nanti untuk 3 angket tersebut dijadikan 1. Terus siswa nanti mengisi menceklis tentang pernyataan tersebut. Nanti siswa masuk kategori gaya belajar yang seperti apa. Next. Dan ini merupakan angket gaya belajar kinestetik. Next. Berikut adalah motivasi. Pengertian dari motivasi tersebut yaitu merupakan dorongan dari siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya dengan mengenai pemahaman materi atau pengembangan belajar. Nah, data tersebut juga diperoleh dari pengisian angket oleh peserta didik. Next. Nah, ini merupakan angket motivasi dari peserta didik. Di sini ada 10 pertanyaan, dan untuk penilaian sendiri nanti nilai di per 10 dikali 100. Next. Berikut akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pada perkembangan kognitif, di mana data didapat melalui pengisian angket oleh peserta didik. Next. Baik, di sini terdapat aspek perkembangan yaitu kognitif, di mana siswa nanti tinggal menceklis bagian keterangan iya atau tidak. Yang pertama di sini mudahnya memahami materi, dan sampai seterusnya ini nanti akan diisi oleh peserta didik. Selanjutnya, next. Berikutnya ada perkembangan sosio-emosional, di mana perkembangan di sini pada siswa SMA yang berusia 13-15 tahun merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi, di mana pertumbuhan fisik terutama organ seksual yang mempengaruhi perkembangan emosi dan dorongan baru yang dialami sebelumnya. Pada usia ini, perkembangan emosi menunjukkan sifat yang sensitif atau reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya yang bersifat negatif atau temperamental. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama pada lingkungan kelompok teman sebaya.
di sini nanti siswa mengisi pada keterangan iya atau tidak menjadi seperti itu. Terdapat aspek perkembangan emosi yang dimana siswa mengisi terkait menjalin hubungan baik dengan teman atau guru, mengikuti organisasi atau ekstra di sekolah, dan sampai seterusnya ini. Next. Kita dilanjutkan oleh ya. Baik, selanjutnya adalah lembar observasi perkembangan moral. Nah, dalam menentukan data perkembangan moral ini, kelompok kami menggunakan angket dengan mengaitkan kebiasaan keluarga, terutama terhadap orang tua, juga sikap terhadap sikap ketika berada di lingkungan sekolah bersama guru, teman sebaya, yang diharapkan bahkan karakter akan lebih menyeluruh. Berikut angketnya berisi 9 pertanyaan dan peserta dapat menjawab dengan ya atau tidak. Selanjutnya adalah lembar observasi perkembangan motorik remaja. Nah, perkembangan motorik merupakan perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf dan otot. Nah, perkembangan motorik ini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek motorik halus dan aspek motorik kasar. Berikut adalah 10 pertanyaan terkait aspek motorik dan siswa dapat menjawab dengan ya atau tidak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Andi Bayu. Tadi penyampaian diskusi pada hari ini dalam ada ingin memberikan baik, kalau tidak ada sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Mungkin banyak gangguan karena mungkin kendala lokasi juga, ada yang sinyalnya hilang, ada yang mic-nya belum sempat dimatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.